Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba menguraikan ya cara saya sembuh ya. Jadi tahapan apa saja yang pernah saya hadapi ya dalam menghadapi gangguan asam lambung ya, GERD ya, yang beserta disertai dengan kecemasan yang berlebih ya teman-teman ya, atau gangguan kecemasan ya. Dan di sini akan saya sampaikan kepada teman-teman bahwa apa yang saya akan ceritakan ini adalah murni ya, murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Semoga saja video-video saya itu bisa membantu teman-teman, bisa memotivasi teman-teman supaya tetap semangat ya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety sampai dengan sembuh ya. Minimalnya saya itu bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Langsung saja ya teman-teman ya. Jadi usaha apa saja yang saya jalani ya teman-teman ya. Yang pertama adalah saya itu ke dokter ya. Kenapa saya harus ke dokter ya? Karena untuk menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety yang awalnya saya itu tidak tahu menau ya sebenarnya saya itu sakit apa gitu ya teman-teman ya, karena tidak ada dominan sakit di area tubuh ya teman-teman ya, di anggota badan saya tidak dominan, tapi yang saya rasakan adalah munculnya sensasi ya. Sensasi yang bermunculan itulah yang menyebabkan saya itu kebingungan. Sebenarnya saya itu kenapa? Nah, itu teman-teman ya. Jadi dari sensasi fisik pertama adalah dari ujung kaki ya sampai dengan ujung kepala. Apa yang teman-teman rasakan? Kemungkinan besar saya juga mengalaminya seperti itu ya, teman-teman. Sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya juga sama seperti itu ya. Banyak sekali sensasi yang saya rasakan. Jadi waktu itu saya itu nggak berpikir bahwa saya itu terkena gangguan asam lambung ya, GERD ya, yang disertai dengan kecemasan yang berlebih. Yang setahu saya adalah kebingungan ya teman-teman ya. Sebenarnya saya kenapa gitu ya. Takut dengan saya itu terkena penyakit yang berat ya. Takut dengan ya pokoknya setiap hari itu adanya ketakutan ya teman-teman. Adanya ketakutan ya dari sensasi fisik yang sangat mengganggu. Menurut saya itu sangat mengganggu sekali ya teman-teman ya. Memang yang saya rasakan itu tidak sakit ya, dominan sakit di area perut gitu itu tidak teman-teman ya, tidak. Saya yang merasakan adalah ketidaknyamanan. Jadi di area perut itu tidak nyaman ya. Terus sering ini apa namanya di area dada gini ya. Itu sering panas teman-teman ya, sering panas, terus sering ngap gitu ya. Terus sering berdebar-debar gitu ya, terus kadang itu kerasa kayak sakit gitu ya, celekat-celekit gitu ya teman-teman ya. Itu sensasi fisik ya teman-teman. Dan sensasi yang di atas dada itu adalah tenggorokan ya. Tenggorokan itu mengganjal, benar-benar mengganjal itu. Yang biasanya saya itu juga pernah mengalami seperti itu, tapi cuma beberapa hari lah gitu, paling lama itu 1 minggu. Nah, ini nggak hilang-hilang ya, bahkan sampai berbulan-bulan itu nggak hilang ya teman-teman ya. Saya tambah khawatir dong, saya tambah panik gitu ya. Dan saya itu udah berpikirnya itu macam-macam, apalagi sensasi yang bukan di fisik ya teman-teman ya. Jadi sensasinya itu adalah saya itu serba ketakutan ya, mau kemana-mana itu takut ya. Terus tiba-tiba itu panik nggak jelas gitu ya teman-teman ya, panik nggak jelas, pokoknya nggak jelas itu panik gitu ya teman-teman ya. Tiba-tiba suasana hati itu nggak nyaman, terus saya itu panik, terus saya itu khawatir, nggak tahu apa yang saya pikirkan waktu itu ya, tapi tiba-tiba datang seperti itu ya. Nah, kalau sekarang saya udah sedikit paham ya teman-teman bahwa serangan panik itu juga tidak muncul tiba-tiba, pasti ada penyebabnya gitu ya. Nah, setelah saya itu merasakan seperti itu ya, ya bosan lah. Saya itu merasakan seperti itu. Saya memang sempat periksa ke dokter ya teman-teman ya, periksa ke dokter waktu itu memang ke dokter umumnya. Dan harapan saya itu memang sekali dua kali periksa itu sembuh gitu. Seperti saya itu sakit-sakit pada sebelumnya gitu ya teman-teman ya, sakit-sakit lain gitu. Harapan saya itu sembuh gitu ya. Tapi ternyata ya memang tidak langsung ya. Jadi itu menambah saya itu semakin tertekan, menambah saya itu banyak kepikiran gitu ya. Itu sampai berapa bulan teman-teman ya saya jalani itu seperti itu ya. Sampai dengan saya itu berhenti dari tempat kerja karena memang saya itu nggak produktif lagi dalam bekerja ya. Daripada mengganggu ya,
mengganggu teman-teman yang lain gitu ya, mengganggu rekan-rekan kerja yang lain ya, saya putuskan untuk berhenti dan saya itu fokus untuk berobat ya. Dan saya pilih waktu itu saya itu pulang ke kampung karena saya itu perantauan ya teman-temannya, keluarga saya juga di kampung. Saya berpikir bahwa kalau saya di kampung itu minimal ada yang ngerawat lah ya teman-teman ya. Dan pada saat saya kondisi pulang kampung itu kondisinya menurut saya itu sudah sudah gimana ya, saya sudah nggak habis pikir lah, saya itu harus bagaimana, harus ngapain, dan saya itu harus berobat kemana lagi ya. Tapi atas saran beberapa keluarga saya gitu ya, saya itu berobat ke dokter spesialis dalam ya teman-teman ya, ke dokter spesialis dalam. Saya itu berobat ke sana ya. Setelah saya itu dicek ya dengan alat-alat yang ada di klinik tersebut ya, karena dokter ini kan punya klinik juga ya, klinik praktek juga ya. Saya di USG ya. Sebelumnya saya juga pernah juga sih ke dokter spesialis dalam, tapi cuma 2 kali kunjungan ya teman-teman. Di situ juga saya sudah diperiksa ya dari apa namanya darahnya gitu ya, pokoknya semua itu ya, pemeriksaan laboratorium ya. Dan di situ hasilnya sih ya nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu, dokter itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan, ini nggak ada apa-apa gitu, nggak masalah gitu ya. Yang penting kamu itu jaga pola makannya gitu ya, jaga pola makan, terus jaga pola hidup sehatnya gitu ya teman-teman. Waktu itu saya itu apa namanya, dikasih arahan seperti itu pada dokter spesialis dalam sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Itu dikasih arahan seperti itu, dan dengan harus menata pola pikir saya, jangan sampai stres ya, jangan terlalu banyak pikiran ya, jangan terlalu ya berpikir macam-macam gitu ya. Tapi apalah daya saya ya teman-teman, karena waktu itu kan ya, saya merasa bahwa kok ini nggak sembuh-sembuh, ini sebenarnya kenapa, ini kenapa, bagaimana lah, pokoknya pertanyaan yang dalam hati itu muncul ya. Saya tanya dalam hati dan saya jawab sendiri itu ya teman-teman ya. Dan akhirnya saya itu berobat lagi itu ke dokter spesialis dalam juga yang ada di kabupaten sebelah gitu ya, bukan di kabupaten saya ya teman-teman ya, karena berdasarkan saran dari keluarga itu. Akhirnya saya berkunjung ke sana juga, terus dicek gitu ya, dicek dengan peralatan-peralatan ya, saya USG gitu ya. Dan dokter waktu itu menyampaikan ke saya bahwa saya terkena GERD gitu ya teman-teman ya, gitu. Dan asam lambung yang meningkat gitu. Nah, saya itu bingung teman-teman, waktu itu saya itu bingung ya, kenapa ya kok bisa saya seperti ini ya, padahal menurut saya ya itu saya tidak merasakan dominan sakit di area perut ya. Sekali lagi saya sampaikan itu, saya tidak merasakan dominan sakit di perut seperti perih gitu atau sakit atau apa gitu, itu tidak ya teman-teman ya. Memang terasa tidak nyaman, artinya tidak nyaman, kadang seperti panas dalam ya, kembung, terus begah ya. Tapi saya lebih dominannya adalah sensasi-sensasi itu ya, sensasi-sensasi yang muncul ya teman-teman ya. Dari celekit-celekit di sini, dadanya itu berat ya, hidungnya itu mampet sebelah itu lama ya, tenggorokannya itu mengganjal gitu ya. Badan itu sakit semua, lemes, tidak ada semangat, takut ini, takut itu, keliengan, sempoyongan, badan oleng, itu saya rasakan ya teman-teman. Makanya pas pada saat saya itu periksa ya, pas pemeriksaan awal itu ya, saya juga bingung kenapa saya itu didiagnosa saya itu terkena GERD gitu ya teman-teman ya. Dan saya juga waktu itu ya saya harus gimana lagi, ini udah dokter yang menyampaikan ya, ya saya ikutin saja arahannya gitu ya teman-teman ya. Waktu di pemeriksaan pertama saya dikasih obat itu banyak sekali ya teman-teman ya, banyak sekali ya. Kenapa saya bilang banyak sekali? Karena sebelum-sebelumnya saya itu periksa itu nggak dikasih obat sebanyak itu. Gitu. Saya itu banyak sekali, ada berapa macam itu waktu itu ya. Banyak ya, saya nggak sebutkan di sini ya, saya nggak sampaikan di sini obat apa saja. Karena bisa saja ya, kemungkinan itu juga kondisi saya waktu itu dengan teman-teman itu juga ada perbedaan ya. Jadi saya nggak sampaikan obat apa yang saya konsumsi waktu itu ya. Jadi untuk teman-teman mohon dimaklumi ya, karena untuk obat ini kan memang wewenang dari dokter ya untuk kasih resepnya gitu ya teman-teman ya. Dan singkat ceritanya saya itu ikutin arahan dari dokter ya. Seminggu lagi saya kontrol, saya datang kontrol lagi ya. Apa yang saya sampaikan ya
murni ya apa yang saya rasakan waktu itu. Jadi setelah mengkonsumsi obat itu ya memang belum ada perbedaan gitu ya. Seminggu pertama itu belum ada perbedaan menurut saya ya teman-teman ya. Dikasih obat lagi untuk seminggu ke depan ya teman-teman ya, dikasih lagi untuk seminggu ke depan. Oke, seminggu ke depan masih belum ada perubahan yang signifikan gitu ya teman-teman ya, tapi tetap saya minum obatnya gitu ya, saya ikutin arahan dari dokter gitu ya. Nah pada saat itu sampai akhirnya saya itu kontrolnya itu kalau nggak salah ya setelah 1 minggu sekali itu 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali itu ada beberapa kali, terus sampai dengan 1 bulan sekali ya teman-teman ya. Berapa lama saya itu ke dokter kalau nggak salah ya teman-teman ya, karena saking seringnya ya teman-teman ya, itu kalau nggak salah itu 9 sampai dengan 10 bulan lah kalau nggak salah ya teman-teman ya. Itu saya itu rutin mengunjungi dokter spesialis dalam ya. Dari tahapan pertama itu obat-obat yang banyak itu ya teman-teman ya, sampai dengan saya itu dikasih obat satu macam saja ya, dan sehari 1 kali gitu teman-teman. Dan pada saat itu ya, itu kondisinya saya itu menurut saya ya, menurut saya itu sudah sangat baik gitu ya, sangat baik. Terutama adalah sensasi yang di fisik ya teman-teman ya, sensasi yang di fisik itu sudah membaik ya. Tapi untuk sensasi di psikis atau pikiran saya itu, saya jujur saja ya, waktu itu belum ya teman-teman ya, belum gitu. Masih ada rasa ketakutan, was-was, takut ke tempat keramaian, itu masih teman-teman ya. Nah, waktu itu saya itu ingat ya teman-teman, apa yang disampaikan oleh dokternya itu bahwa ya, pertama adalah kamu itu harus obatin fisik kamu dulu gitu ya. Nah ini mungkin akan ada perbedaan ya buat teman-teman yang lain, itu mungkin akan ada perbedaan gitu ya. Tapi yang saya jalani waktu itu adalah seperti itu ya. Dokter menyampaikan saya bahwa saya itu memang harus mengkonsumsi obat ya. Ya memang kalau obat itu diperlukan dan itu sudah dari hasil pemeriksaan dan itu yang kasih resep itu dokter ya, nggak usah takut lah gitu ya. Karena saya sendiri waktu itu juga ya mau gimana lagi, orang kondisi saya udah seperti itu gitu ya. Kondisi saya udah seperti apa ya sudah pernah saya sampaikan ya. Pokoknya udah gimana ya, sudah seperti udahlah mau gimana lagi, udah kondisinya seperti ini gitu ya teman-teman ya. Nah pada saat itu dokter itu menyampaikan bahwa untuk pola pikir ya, untuk kecemasan kamu ya, nanti kalau kamu itu sudah berkurang sensasi fisiknya, apa yang dirasa di fisiknya itu sudah mulai berkurang dan mulai hilang ya, insya Allah nanti juga untuk kecemasannya itu akan berkurang gitu ya teman-teman ya. Nah pada saat itu saya itu memang merasakan apa yang disampaikan oleh dokter itu benar ya teman-teman ya. Jadi ketika sensasi yang di fisik itu mulai hilang ya, mulai hilang gitu ya teman-teman, mulai hilang ya tanpa disadari gitu ya teman-teman. Tepatnya hilangnya kapan itu, intinya mulai hilang. Pertama adalah jarang, kadang timbul, kadang jarang, kadang timbul gitu ya teman-teman. Tapi lama-lama hilang, dan disitulah kecemasan saya itu mulai berkurang. Bukan berarti hilang ya teman-teman ya, bukan berarti hilang sepenuhnya, bukan. Tapi mulai berkurang. Tapi sensasi yang di apa namanya, yang di psikis, saya jujur aja itu waktu itu masih ada ya. Ketakutan itu masih ada gitu ya, ketakutan masih ada. Tapi tidak seperti yang awal-awal teman-teman ya, tidak seperti di awal-awal. Nah setelah itu saya memang benar-benar mulai pelajari benar-benar ya apa yang disampaikan oleh dokter itu gitu. Jadi untuk saya bisa memaksimalkan dalam proses pemulihan ya teman-teman, memaksimalkan dalam proses pemulihan, pertama adalah saya itu harus jaga badan saya dulu gitu ya. Artinya pola makan itu sangat penting sekali, karena saya juga diwanti-wanti untuk pola makan. Nah disinilah teman-teman ya, nah, waktu itu saya itu juga sempat kan yang namanya, ya pasti kan dalam perjalanan pengobatan itu kan pasti pikiran kita itu kan kadang juga nyebrang ke sana, nyebrang ke sini gitu ya. Jadi saya itu kadang tergiur dengan ada yang menyampaikan bahwa wah jangan dipantang makanannya, ini jangan dipantang, gimana mau dipantang, nanti kamu itu nggak sehat-sehat gitu ya. Saya itu ingat sekali waktu itu ya, wah oh iya ya, secara logika gitu ya, secara logika iya juga gitu ya. Tapi pas yang saya coba itu ya, sekali gitu, waduh kok jadi begini gitu, mungkin ini awal saja ya. 2 kali, oh kok jadi begini, yang kemarin itu sensasi saya udah hilang, kok timbul lagi. Sensasi yang sudah lama nggak nongol,
kok muncul lagi. Nah itu seperti itu yang saya alami ya teman-teman ya. Nah jadi pada saat itu saya itu konsen lah, sudah ini konsen gitu ya, gimana saya mau memperbaiki pola pikir saya, gimana saya itu mau memperbaiki kecemasan saya yang berlebih ya, kalau saya itu sibuk dengan yang seperti ini. Akhirnya saya tetap konsisten untuk menjaga pola makan ya teman-teman ya. Nah untuk pola makan saya memang benar-benar ketat gitu, waktu itu saya itu ketat ya. Ya, walaupun ya teman-teman ya, walaupun pada saat saya itu mengatur pola makan dan jenis makanan-makanan apa saja yang saya makan itu ya, itu bukan berarti saya itu harus makan 1 atau 2 menu saja, tidak ya teman-teman. Banyak sekali makanan-makanan yang saya konsumsi, hanya saja dengan pengolahan makanan itu yang berbeda. Contoh ya teman-teman ya, karena saya itu menghindari minyak-minyakan ya, makanan-makanan itu kebanyakan saya rebus ya, kebanyakan saya rebus, apalagi di 3 bulan awal ya, saya itu pure ya teman-teman ya, itu yang sayur bening gitu ya teman-teman ya, tahu direbus gitu ya, ikan dikukus, si pepes gitu, itu saya itu rutin ya teman-teman ya. Nah jadi pada saat itu saya itu mengalami atau menjalani seperti itu ya bukan mudah ya teman-teman, tidak mudah gitu ya, itu susah ya, tapi saya itu, bagi saya itu waktu itu saya tidak mau mengulang lagi seperti dulu gitu ya, rasanya gitu ya, rasanya gitu, karena sangat tersiksa sekali. Jadi orang-orang yang belum terkena gangguan seperti ini mungkin tidak akan pernah bisa merasakan seperti apa rasanya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita yang pernah merasakan hal seperti ini ya, gangguan seperti ini, pasti sudah tahu ya. Kita cerita ke siapapun mungkin tidak akan percaya ya teman-teman, karena bukan hanya di fisik saja sensasi-sensasi yang aneh ya, sensasi di pikiran pun juga aneh-aneh ya. Oke teman-teman ya, kembali lagi untuk masalah pola makan ya. Nah setelah pola makan saya itu saya jalani ya, saya jalani gitu ya, sensasi fisiknya itu mulai hilang lagi teman-teman ya, mulai hilang lagi. Nah disitulah saya itu mulai memahami bahwa ketika sensasi muncul pasti ada pemicunya. Dan setelah saya amati, sebagian besar ya pemicunya saya adalah di pola makannya ya teman-teman ya. Bukan berarti pola hidup sehat dan pola pikirnya itu tidak berpengaruh. Ada pengaruhnya ya teman-teman. Nanti akan saya uraikan ya. Nanti saya akan ceritakan lagi. Ya. Jadi setelah saya membereskan yang namanya pola makan ya, saya mengatur yang namanya pola hidup sehat ya teman-teman ya. Jadi pola hidup sehat sebenarnya pada saat saya itu di masa pengobatan itu saya juga sudah menjalani seperti ini ya teman-teman ya. Tapi saya itu memaksimalkan pada saat pemulihan ya teman-teman ya. Jadi pas pada saat pengobatan itu sudah pasti ya teman-teman ya, untuk pola hidup sehat, pola makan gitu ya, pola pikir gitu ya. Tapi ya memang belum maksimal. Karena apa? Karena setiap harinya itu banyak sensasi yang muncul. Jadi ketika kita mau membenahi pola pikir, pasti berantakan lagi. Gitu ya teman-teman ya. Kita mau membenahi kecemasan, sensasi muncul, kita cemas lagi. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya pisah. Oke, saya sudah konsen di pola makan ya. Terus yang keduanya adalah pola hidup sehat ya. Jadi memang pada saat pemulihan saya tetap menjaga yang namanya tidur malam yang cukup ya teman-teman ya. Memang sesekali 2 kali saya itu tidak cukup tidurnya ya. Ya biasalah, karena kadang ada ini ya teman-teman ya, ada keperluan gitu ya. Jadi untuk teman-teman ketika teman-teman itu tidak bisa mencukupi tidur malamnya ya, teman-teman berusaha lah bagaimanapun caranya. Karena menurut saya ini penting sekali ya teman-teman, penting sekali ya. Jangan begadang, tidur yang cukup gitu ya teman-teman ya, itu penting sekali gitu, istirahat yang cukup gitu ya. Kenapa saya bilang penting ya? Karena kan sudah kita ketahui lah, banyak sekali yang menyampaikan bahwa ketika kita tidur malam itu ya kan, tubuh kita itu meregenerasi sel gitu ya teman-teman ya. Jadi di saat kita tidur malam itulah sel-sel itu bekerja untuk memperbaiki sel-sel yang sudah rusak gitu ya. Mungkin itu seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin yang ahli medis itu lebih paham lah. Intinya seperti itu bagi saya orang awam gitu ya. Artinya perbaikan itu ada di malam hari pada saat kita itu tidur. Makanya
Menurut saya itu penting sekali ya teman-teman ya, penting sekali untuk tidur malam. Apakah tidur malam bisa digantikan di saat siang karena malamnya tidak bisa tidur ya teman-teman ya? Menurut saya itu beda antara tidur malam dan tidur siang. Ya kembali lagi, kalau tidur malam itu kan ada jam-jam tersendiri ya teman-teman untuk sel-sel kita itu untuk meregenerasi gitu ya. Nah kalau untuk siang itu beda lagi manfaatnya ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin tidur malamnya itu yang cukup gitu ya. Terus apalagi yaitu pola hidup sehat termasuk olahraganya juga ya teman-teman ya. Olahraga tidak usah berat-berat ya, cukup jalan kaki saja. Supaya apa teman-teman? Supaya kita itu terbiasa. Nantinya itu kita terbiasa. Coba kalau teman-teman itu tidak olahraga ya, tidak jalan kaki, tidak apa. Memang nyaman ya, kita rebahan atau kita duduk-duduk saja, itu memang terasa itu nyaman sekali. Ya, tapi jangan tergiur atau jangan terjebak dalam kenyamanan itu teman-teman. Karena apa? Karena nanti sensasinya juga akan muncul lagi ya teman-teman. Badan kaku-kaku, pegel-pegel, nanti ketika dibawa jalan jadi pusing, keliengan gitu ya teman-teman ya. Karena ya menurut saya kalau tidak bergerak badan kita itu peredaran darah ya kurang lancar ya teman-teman ya, kurang lancar. Nah itu seperti itu pemahaman saya untuk saya yang awamnya, untuk saya yang awam, dan itu saya amati pada diri saya sendiri ya teman-teman. Jadi olahraga itu penting ya. Jadi tadi pola makan sudah diberesin ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah tetap harus periksakan diri ke dokter ya. Terus yang kedua adalah pola makan ya teman-teman, pola makan diberesin ya teman-teman ya. Terus pola hidup sehatnya ya. Terus yang ketiga adalah pola pikir. Nah, mungkin untuk teman-teman itu mengatur pola pikir itu sangat susah ya. Jangankan teman-teman, saya sendiri pun ya teman-teman itu sangat susah sekali ya. Jadi pada saat awal-awal masa pengobatan, saya itu ingin berjalan bersama. Jadi antara pola makan, pola hidup sehat, terus pola pikirnya itu pinginnya itu saya itu berjalan bersamaan, memperbaiki berbareng-bareng gitu ya teman-teman ya. Tapi apa yang saya dapatkan tidak seperti yang saya inginkan ya teman-teman. Nah, disitulah saya memang belajar dan terus belajar memahami ya teman-teman. Jadi memang harus sabar ya. Jadi pola makan sudah beres, oke, tidak ada masalah gitu ya teman-teman ya. Terus pola hidup sehatnya, oke, tidak ada masalah ya. Lalu kita ke pola pikir ya. Nah, untuk mengubah pola pikir kita yang setiap harinya itu memikirkan sensasi, memikirkan sakit kita, gangguan kita gitu. Pokoknya memikirkan banyak masalah yang ada di dalam pikiran kita itu kan nggak gampang ya. Kenapa pertama itu saya harus memperbaiki pola makan saya? Karena pada saat saya harus memperbaiki pola pikir, saya itu butuh energi yang banyak ya teman-teman ya, butuh energi yang mumpuni gitu ya teman-teman. Jadinya ya saya harus makan gitu ya, saya harus makan dengan makan makanan yang bergizi. Ya, kembali lagi, walaupun pada saat kondisi lambung saya itu sudah enakan gitu ya, tidak muncul sensasi, tidak muncul banyak sensasi gitu, bisa dibilang sudah nyaman gitu ya lambungnya. Tapi kan sensasi yang lainnya seperti keliengan, sempoyongan, pikiran jelek, pikiran macam-macam, terus sering was-was, sering khawatir, gelisah dan lain-lain gitu ya, itu masih ya teman-teman. Berarti kan itu ada di pola pikir kita ya. Nah, energi yang kita butuhkan itu banyak, jadi tetap harus jaga itu pola makannya untuk memenuhi kebutuhan gizi kita ya, yang akan menjadikan energi ya. Kenapa saya bilang itu penting ya? Coba teman-teman amati pada saat teman-teman itu menghadapi gangguan asam lambung ya, GERD yang disertai dengan kecemasan yang berlebih ya, cepet banget lemas, cepet banget capek ya, tidak semangat ya, ngos-ngosan, lesu, letih, lemah gitu ya. Itu karena apa teman-teman? Ya karena energi kita itu kurang ya teman-teman ya, kurang ya. Nah kalau teman-teman itu mau memperbaiki semuanya itu berbarengan ya, kemungkinan ya agak susah. Itu berdasarkan apa yang saya alami ya teman-teman. Tapi ada juga teman-teman, ada juga yang pokoknya perbaiki berbareng-bareng gitu ya. Karena masing-masing orang itu juga punya cara sembuh berbeda-beda ya. Dan ini yang saya sampaikan ini kan cara sembuh saya ya teman-teman ya. Jadi cara saya mengamatinya itu seperti itu. Jadi memang saya itu makan juga harus bergizi lah ya teman-teman, walaupun nggak banyak ya, sering, tapi ya tetap nasi ya, lauk ya, sayur gitu ya,
terus apa namanya buah gitu ya teman-teman ya. Tapi tentunya kita kan sudah melalui apa namanya tahapan di mana kita itu sudah tahu makanan apa yang cocok buat kita dan makanan apa yang nggak cocok buat kita gitu ya teman-teman ya. Bukan berarti oh ya saya harus banyak energi, ternyata masih ada makanan yang nggak cocok buat kita, hajar terus. Nanti timbul sensasi fisik. Nah, ketika timbul sensasi fisik, itu pikiran itu macam-macam lagi ya. Nggak karu-karuan lagi, kemana-mana lagi ya. Itu akhirnya akan muter-muter di situ terus ya. Jadi, ketika kita membutuhkan energi yang banyak gitu ya teman-teman ya, kita pastikan bahwa di pola makan kita sudah benar-benar bisa perbaiki. Artinya kita juga sudah paham nih makanan mana yang cocok buat saya dan nggak cocok buat saya. Nah, di situ juga itu ada tahapannya ya teman-teman ya. Karena ini saya bercerita itu ininya apa namanya inti-intinya saja ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman yang akan bisa apa mengamati ya cocok atau tidaknya makanan itu teman-teman sendiri gitu ya. Tentunya teman-teman itu harus dalam kondisi yang sudah minimal sudah banyak berkurang sensasinya ya teman-teman ya. Bukan karena ikut-ikutan, wah dia aja minum ini nggak apa-apa, oh dia aja makan ini nggak apa-apa, oh dia aja makan ini nggak apa-apa, katanya makan itu nggak apa-apa kok, makan ini nggak apa-apa. Ingat teman-teman ya, kondisi apa namanya cocok atau tidak cocoknya orang terkena gangguan asam lambung itu berbeda-beda ya teman-teman. Kadang saya makan ini nggak apa-apa, tapi dimakan oleh teman-teman itu bereaksi gitu. Itu seperti itu dan itu perlu diperhatikan juga ya teman-teman ya. Jadi intinya singkatnya gini ya teman-teman ya. Jadi untuk mengatur pola pikir ya sudah diberesin dua itu dulu. Pola makan kita itu yang sudah kita tata gitu ya. Kita sudah atur ya. Terus pola hidup sehatnya juga sudah ya. Nah, ini pola pikir ya. Ketika kita sudah ada energi ya, ketika kita merasakan sesuatu hal yang tiba-tiba nyolek saja gitu ya. Sensasi ini kok sudah lama hilang kok tiba-tiba muncul ya. Nah, kita kan akan berpikir ya. Nah, kalau kita itu berpikir dengan kondisi energi kita itu masih banyak gitu ya, otomatis kan tidak begitu apa namanya menguras gitu ya teman-teman. Intinya masih ada sisa energi lah. Jadi nggak menimbulkan sensasi-sensasi baru lagi gitu. Itu pengamatan saya ya teman-teman ya. Itu murni pengalaman yang saya alami ya teman-teman. Saya amati seperti itu gitu ya. Jadi pada saat misalkan nih di pagi hari nggak ada sensasi ya, siang hari nggak ada sensasi ya, terus di sore hari kadang muncul gitu ya teman-teman. Tapi karena muncul itu kita sudah mulai tertata gitu ya untuk pola pikirnya ya. Ketika muncul sensasi seperti itu, wah nggak apa-apa, ini nanti juga sembuh gitu ya, wah nggak apa-apa, paling numpang lewat doang ya. Dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya teman-teman ya, itu nanti kita itu akan terbiasa. Artinya pikiran saya waktu itu ya dengan munculnya sensasi saya anggap wajar gitu ya. Oh wajar nggak apa-apa, saya dulu waktu normal aja suka begini kok tiba-tiba itu kembung kalau sore, apalagi kalau habis naik motor dan lain-lain atau kena angin itu seperti itu ya. Itu saya anggap wajar saja gitu ya. Lama-lama pikiran kita itu seperti terbiasa gitu ya. Jadi ketika muncul sensasi satu atau dua, wah nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, biasa gitu ya. Perlu diketahui juga ya teman-teman, ketika kita muncul sensasi, ini yang pernah saya alami ya teman-teman, muncul sensasi, lalu kita berpikir, waduh, ini kumat nih lambung saya. Nah, itu bisa kumat beneran teman-teman, itu bisa kumat beneran. Saya serius, saya itu pernah mengalami hal seperti itu. Waduh, ini saya kumat. Waduh, nggak enak. Waduh, ini kumat lagi. Nah, itu malah akan seperti apa namanya pikiran kita itu seperti mengarahkan ke sana gitu, mengarahkan seperti untuk kumat dan akhirnya saya itu kumat beneran ya teman-teman ya. Jadi pada saat itu saya mulailah menata pola pikir saya itu ya, setelah dua itu diperbaiki saya menata pola pikir. Jadi ketika ada sensasi muncul anggap wajar saja gitu. Waktu itu saya itu seperti itu. Oh ya wajar lah, kemungkinan tadi saya itu terlalu banyak makan ininya gitu ya. Walaupun cocok, tapi kalau kebanyakan itu kan juga pasti akan ada efeknya gitu ya teman-teman. Tapi bagaimana kita menyikapinya saja sih ya. Jadi kalau kita langsung cemas gitu, waduh, itu malah tambah repot gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika muncul sensasi untuk teman-teman yang sudah di masa pemulihan ya atau di fase pemulihan, ketika teman-teman itu muncul sensasi gitu ya, dicolek sensasi gitu, itu anggap saja itu wajar. Ini prosesnya memang seperti ini ya teman-teman ya.
dan teman-teman itu sudah melalui banyak tahapan gitu ya, banyak tahapan ya. Ketika teman-teman sudah membaik dan dicolek satu atau dua sensasi terus berpikirnya, waduh ini saya kumat lagi, waduh ini lagi, itu nggak akan selesai-selesai teman-teman. Itu nggak akan menjadikan kita itu kayak percaya diri gitu ya. Akhirnya ya seperti kita terbawa memang benar-benar kumat gitu ya. Jadi penting sekali di sini ya untuk mengatur pola pikir ya. Pola pikir saya, cara mengaturnya ya seperti itu gitu ya teman-teman. Itu perlahan gitu ya teman-teman. Ini nggak ujuk-ujuk gitu ya teman-teman. Ini banyak sekali proses yang saya lewati, tapi intinya seperti itu. Jadi banyak sekali gitu ya. Untuk kecemasannya juga ya teman-teman, kecemasan yang berlebih. Untuk sekarang gimana? Masih ada cemas nggak? Masih, saya juga masih ada. Saya harus jujur kan, nggak boleh bohong. Masih ada cemas gitu. Karena memang kecemasan di saya itu ya, atau di teman-teman yang ada, sebenarnya ada kecemasan-kecemasan yang normal ya. Tapi ketika teman-teman itu berpikirnya itu terlalu berlebihan ya, itu menjadikan kecemasan itu nggak normal gitu ya. Jadi yang seharusnya kita sikapi dengan oh ya wajar, oh ya santai sajalah dulu lah, mungkin itu inilah gitu, mungkin itulah gitu, itu seperti itu aja gitu ya teman-teman. Tapi kalau terus berpikirnya langsung cemas, waduh kok dada saya itu berat lagi, waduh jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, waduh itu nanti akan terus-terusan akan kedepannya itu akan seperti itu terus teman-teman. Itu yang pernah saya alami juga seperti itu ya. Jadi lama kelamaan saya amati. Jadi untuk teman-teman ya coba amati pada diri teman-teman sendiri ya. Karena apa teman-teman? Karena yang paham dengan kondisi teman-teman itu adalah teman-teman sendiri gitu ya. Jadi kondisi tubuh teman-teman, apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman sedang dirasakan sekarang ini, yang paham sekali itu adalah teman-teman. Kalau saya itu hanya berbagi apa yang saya rasakan ya. Jadi apa yang saya rasakan itu juga belum tentu teman-teman rasakan gitu ya. Dan bagaimana saya itu menangani juga belum tentu sama dengan teman-teman. Di sini saya itu hanya berbagi ya, bagaimana saya itu menangani gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety sampai dengan membaik dan sembuh gitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman perlu ini juga perhatikan juga ya. Teman-teman ketika merasakan sudah membaik gitu ya, teman-teman itu juga harus ingat ya, ketika teman-teman itu masih merasakan banyak sensasi gitu ya, bukan berarti kita itu harus takut makan ini, takut makan itu, bukan teman-teman ya. Tapi harus ingat ya, ketika teman-teman itu benar-benar belum fit sekali ya, jangan tergoda dulu ya teman-teman, jangan tergoda dulu, tergoda oleh kebiasaan-kebiasaan sebelum kita itu terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Nah, contohnya apa teman-teman? Wah saya itu sudah lama banget nggak makan ini, nggak makan itu. Nggak masalah sebenarnya ya teman-teman ya. Tapi penting sekali ya teman-teman. Teman-teman itu sudah mengetahui bahwa makanan apa saja yang cocok di teman-teman atau tidak gitu ya. Karena saya itu juga dulu seperti itu ya teman-teman. Saya sebelum mengamati apa makanan yang cocok atau tidak buat saya gitu ya, itu juga belum berani yang ekstrim-ekstrim, itu belum berani ya teman-teman ya. Mungkin takut gitu ya, tapi menurut saya bukan takut, tapi saya lebih menjaga. Karena apa? Karena saya tahu sekali gimana rasanya waktu saya itu baringan saja, rebahan saja, nggak bisa ini itu dan sebagainya, gerak terbatas, aktivitas terbatas, produktivitas terganggu, sampai nggak kerja ya pokoknya seperti itulah teman-teman ya. Seperti sudah nggak perlu disampaikan ya teman-teman, pasti teman-teman udah tahu lah ya teman-teman ya. Jadi di sini intinya penting sekali ya buat teman-teman ya, bagaimana teman-teman itu menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Kalau dari pengalaman saya ya teman-teman ya, itu adalah pertama tetap saya itu berobat ke dokter dengan sudah pemeriksaan ya teman-teman ya, pemeriksaan. Nah setelah kita itu berobat ke dokter, terus kita rutin kita jalankan apa yang disarankan oleh dokter gitu ya, tahapan-tahapannya. Kalau memang itu benar-benar tidak membaik, mungkin nanti akan ada pemeriksaan lanjutan ya teman-teman ya, mungkin akan dirujuk ke spesialis mana lagi atau spesialis mana lagi. Tapi pas pada saat itu saya itu ya kebetulan alhamdulillah ya teman-teman ya, walaupun nggak hilang sepenuhnya semua sensasi itu, nggak hilang langsung gitu ya,
tapi saya menunjukkan perbaikan yang lumayan ya teman-teman, lumayan membaik ya, sampai dengan sensasi-sensasi fisiknya itu benar-benar berkurang gitu ya. Tapi ini prosesnya juga bukan sebentar ya teman-teman ya, cukup lama juga gitu ya, cukup lama juga. Saya itu berobat ke dokter juga cukup lama ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya, tetap semangat. Saya yakin teman-teman itu nanti bisa sembuh kok. Saya yakin. Kenapa? Ya, kalau teman-teman itu memang sudah memeriksakan diri ke dokter, terus teman-teman itu sudah menjalankan apa yang disarankan oleh dokter, terus teman-teman itu menjalankan pola makan yang teratur, pola makan yang baik, ya makanan-makanan yang sehat. Terus teman-teman itu sudah mengatur pola hidup sehatnya ya teman-teman ya, jangan begadang, cukup istirahat malamnya gitu ya, olahraga yang teratur gitu ya teman-teman ya. Terus sudah bisa mulai menata pola pikir kita, kecemasan yang berlebih kita gitu ya. Memang ini yang agak sulit ya, kecemasan untuk pola pikir ini agak sulit, tapi tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin ya. Semuanya itu mungkin bisa kita atasi ya teman-teman. Caranya itu dengan berlatih ya. Nah, satu persatu ya teman-teman. Kalau saya itu memang dari situ dulu. Pola makan, pola hidup sehat, terus pola pikir memang terakhiran. Jadi kecemasan-kecemasan itu saya coba atasin dengan mandiri ya teman-teman, walaupun itu susah gitu ya, walaupun itu susah. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang lain juga memang harus ke psikiater. Nggak apa-apa kalau memang dari dokter sebelumnya merujuk ke psikiater atau harus rujuk ke dokter spesialis yang lainnya, ya nggak apa-apa teman-teman ya. Karena dokter juga kan sudah pengetahuannya itu sudah luas ya, sudah ahli di bidangnya gitu ya. Tapi kebetulan dan alhamdulillah ya, saya itu juga belum sampai dirujuk ke spesialis kejiwaan gitu ya teman-teman, karena setelah sensasi mulai berkurang dan mulai hilang gitu, ini dalam proses waktu yang cukup lumayan lama gitu ya. Saya coba mengatasi kecemasan saya gitu, mengatasi secara mandiri, tentunya dengan berbagai banyak sumber-sumber yang positif juga yang saya serap gitu ya teman-teman ya. Afirmasi positif gitu ya, untuk teman-teman ya, untuk membiasakan pikiran kita itu supaya tersugesti dengan hal-hal yang positif gitu ya teman-teman. Jadi tidak bergantung kepada saya sudah minum obat, saya sudah menjalankan ini, menjalankan itu, tidak ya teman-teman. Tapi saya juga menyerap informasi-informasi positif bagaimana menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety, terutama di pola pikirnya, bagaimana cara menanganinya ya teman-teman ya. Banyak sekali sumber-sumber di YouTube ya yang sudah ahli di bidangnya gitu ya, menyarankan ini untuk menata pola pikirnya, menyarankan itu untuk pola pikirnya. Seraplah yang positif, insya Allah nanti ada manfaatnya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya, yang penting itu adalah semangat gitu ya. Apapun bentuk ikhtiar kita ya teman-teman ya, teman-teman mau berobat medis ke dokter, tapi pertama teman-teman tetap harus periksakan diri dulu ke dokter ya, karena dokter yang punya alatnya, atau rumah sakit itu yang punya alatnya untuk memeriksa kondisi tubuh kita. Kalau memang di badan kita memang ada sesuatu yang perlu diobatin, ya nggak usah takut obat dokter ya. Nah, kalau teman-teman nanti akan memilih obat herbal gitu ya, pilih obat herbal yang memang sudah ahlinya gitu ya, sudah ahlinya untuk masalah obat